Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sinta di Sang Legendaris. Kali ini kita sudah berada di tempat tinggal salah satu musisi legendaris Indonesia. Tentunya pengen tahu kan siapa sih legendaris yang kita kunjungin kali ini? Tetap di Sang Legendaris. Nah pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sekarang sedang mengunjungi salah satu rumah musisi legendaris Indonesia, yaitu Om Yon Kuswoyo. Halo Om, gimana kabarnya Om? Baik, baik. Alhamdulillah. Nah Om, aku mau tanya-tanya sedikit nih, bincang-bincang sama Om. Gimana sih Om cerita singkat mulai dari Kus Bersaudara sampai sekarang menjadi Kus Plus Om? Oke. Kus Bersaudara itu berdiri waktu itu Indonesia masih miskin. Alat luar negeri itu jarang ada. Terus waktu dulu musik itu yang terkenal itu Cha-cha, mambo, calypso itu. Jadi saya niru-niru dari Amerika Latin kayak Harry Belafonte, Gumarang, itu saya tiru. Terus pada tahun 62 rekaman lagu bahasa Indonesia duet seperti Everly Brothers. Karena Mas Tony punya obsesi gini. Loh ini Everly Brothers kan saudara juga ya. Kalau gitu kita ini Kus Bersaudara ya. Kus Brothers kita Kus Bersaudara. Mas Ton bikin lagu-lagu Kus Bersaudara yang duet berdua Sion Yok itu bahasa Indonesia. Kalau dulu kan saya nyanyi bahasa Inggris terus, lagu Everly Brothers niruin. Terus rekaman diterima bagus. Setelah beredar di Indonesia ternyata diterima oleh bangsa Indonesia. Meledak Kus Bersaudara waktu itu. Itu tahun berapa? 62. Tahun 62. 62, 63. Beatles masuk. Des, waduh ini ada lagu enak nih Beatles nih. Nah Mas Tony bilang, waduh enak ya kalau lagu-lagu Beatles itu bebas ya, bukan lagu duet yang kita harus hati-hati. Oh, Mas Tony kan pengen jadi John Lennon. When she was just 17, teriak-teriak gitu. Udah begitu, dari tahun 63, 4, 5 Beatles-Beatlesan terus. Kalau show di mana dulu adanya di airport, ada nightclub sana. Lagu Beatles kita bawain. Di samping lagu Beatles juga lagu Kus Saudara kita bawain. Lah waktu itu kita lagi konfrontasi ya sama Malaysia. Malaysia itu menurut Bung Karno, Malaysia itu boneka Inggris. Lala Beatles itu orang Inggris. Loh ini gimana sih Indonesia lagi galak-galaknya gini kok nyanyi-nyanyi lagu Inggris. Oh, Nah, gitu. kita harus punya jiwa nasionalis. Kita harus punya rasa apa kan? Ini dadaku mana dadamu menurut Bung Karno dulu ya. Akhirnya apa? Setelah dari penjara kita keluar. Lagu-lagunya juga masih rada berantakan. Setelah jadi Kus Plus itu apa sih? Kus Plus itu gara-gara pemain drumnya Mas Nomo itu diganti Puri. Kalau sampai pada saat itu Om, itu albumnya sekitar berapa banyak Om? Kalau Kus Plus itu ada kira-kira yang saya ingat ya, hampir 100 lah. Hampir 100 ya. Wah, itu berarti Tapi itu bermacam-macam kan, Mbak. Ada pop Melayu, ada pop Jawa, pop Indonesia, rocknya ada juga ya, Om, heartbeat, ya? ada Natal, ada kasidah, ada pop Batak. Saya punya pop Batak. Itu nyanyi banyak lagu banget. Batak. Inspirasinya itu dari mana sih Om datangnya? Sehingga Itu banyak mengalir aja, banget. mengalir. Hmm. Terus Kus Plus itu selalu membawakan lagu-lagu yang apa ya? Yang keadaan kita, masyarakat kita. Saya pernah bikin lagu Jawa yang dipuji sama orang Jawa sana. Ojo Podo Nelongso. Itu punya misi petuah terhadap kita kalau bekerja itu bener-bener. Jangan banyak mengeluh, jangan wah ini. Bekerja harus betul-betul. Bekerja harus fokus. Yang saya tahu tuh, yang saya hafal sampai sekarang itu lagunya Kolam Susu Om. Itu Kolam inspirasinya Susu, dari bahasa mana tuh? Indonesia. Bahasa Indonesia Kolam Susu itu menggambarkan bahwa lautan kita nih ikannya banyak sekali. Sampai dicuri sama negara-negara lain kan, sekitar kita dan nyuri. Gitu. Kalau kesehariannya Om sekarang Om gimana Om? Kalau keseharian saya ini saben hari saya main piano. Tetap Karena gini, main piano itu supaya Berkarya. nggak pikun, otak kita berjalan, nginget-inget. Nggak pikun, tapi kalau dibiarin aja umur segini, ya pikun. Geblek di rumah, gini nggak mikir apa-apa. Pikun, nggak boleh itu pikun. Nah Om, kalau boleh tahu nih Om, umurnya sekarang berapa Om? Saya September yang akan datang 75. 75 ya Om ya. Wah, awet muda ya Om. Ya. Rahasianya apa nih Om? Nah, itu yang perlu dipertanyakan supaya saya jawab nanti ditiru sama orang-orang itu.
nomor satu apa? Pikiran sama hati ini. Positif pikirannya, pikiran positif, hatinya bersih. Tidak ada hal-hal yang ya kalau kita ibaratkan itu yang busuk-busuk, buang. Positif, hati kita ikhlas nomor satu. Terus bersyukur pada Tuhan nomor satu, nomor dua bersyukur sama Tuhan. Terus ingat selalu sama Tuhan bahwa semua kehidupan itu adalah yang menentukan Tuhan. Jadi jiwa mudanya tetap ada ya Om ya, Ada karena lah. seninya tadi itu ya. Om. Nah, seni itu menjadikan kita awet muda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sang Legendaris karena akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih menarik. Nah pemirsa, kembali lagi di Sang Legendaris. Om, ini aku mau tanya lagi nih Om. Gimana sih di mata Om itu seperti apa seorang fans nih Om? Wih, ini ya, fans di seluruh Indonesia itu bermacam-macam. Jadi kita nggak fokus hanya fans di Jakarta doang. Di mana-mana ada fans yang senang sama saya, senang sama Gus Plus lah umumnya. Fans itu ada yang sangat kalau ketemu saya itu sangat dahsyat betul. Saya udah bertahun-tahun kepengen ketemu Mas Yon, ini sekarang saya ketemu terus waduh senengnya orang karu-karuan. Kalau dulu bayangin waktu kelas 3 SD itu bayangin Yon Kuswoyo gitu. Terus ketemu sama saya sekarang udah gede. Waduh itu bukan main. Kayak ketemu siapa gitu. Nah itu jadi fans itu nggak sederhana fans terus ketemu bolak-balik di sini ketemu itu fans biasa. Tapi kalau fans-fans yang dia mendambakan ketemu saya waktu dia kelas 3 SD atau kelas 4 SD atau SMP terus ketemu saya itu menggetarkan hati dia dan seluruh Indonesia itu memang ada sih fans-fans dari Jakarta dari Bekasi dari itu suka kesini ngapain kalau kesini ayo kita nyanyi bareng nyanyi kadang-kadang dia nyanyi suara satu saya duetin tapi kalau fans-fans yang umumnya itu ya kalau saya show kemana-mana itu fans saya semua show di mana-mana itu dari anak SD SMP itu pada gini-gini semua senang fans ya fans itu namanya penggemar kan fans itu penggemar makanya di mana-mana di Solo di Jogja di Semarang itu ada perkumpulan fans Gus Plus FKP Oh namanya FKP ya, Om. gimana di Jakarta juga ada tapi nggak spesial fans Gus Plus itu spesial gathering terus kesini apa enggak kalau saya show di mana-mana dia datang Karena yang namanya fans pasti akan mengikuti ya Om ya, kemanapun. Ya ada yang enggak, kalau tiketnya terlalu mahal ya enggak. Kalau tiketnya murah dia nonton. Kalau kita ada pertunjukan di show yang spesial gitu, tiketnya mahal ya enggak. Kebanyakan fans itu kan kayak normatif lah, enggak orang-orang yang sudah the haves, yang kaya apa enggak. Biasanya Om, kalau fans yang sering datang gitu, itu umurnya itu tingkatan umurnya Nah, seperti bermacam-macam. apa, Om? Ada yang masih SMP, ada SMA. Itu saya juga bingung. Loh, kok SMP kok kamu udah tahu sih lagu Gus Plus? Ya kan dari kakak saya. Ntar kalau yang tadi yang udah mahasiswa itu dari ayah saya katanya. Ya udah turun temurun. Lagu Jadi Gus Plus gak bakal mati, turun temurun disenangi oleh penggemar. Karena lagu-lagunya memang legendaris dan melekat di hati Saya pendengar kira ya Om. gitu. Ya? Kalau nggak melekat nggak mungkin. Nah Om, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Om, tapi setelah yang satu ini nih. Tetap di Sang Legendaris. Kembali lagi di Sang Legendaris. Aku mau tanya lagi nih Om. Apa sih Om suka dukanya Om selama berkarya 55 tahun ini Om? Selama bermusik, ya bukan berkarya, bermusik yang jelas itu bermusik. Suka dukanya banyak banget. Saya pernah di penjara karena nyanyiin lagu Beatles, karena musik Beatles dulu dilarang. Terus waktu perubahan antara Gus Plus dan dari Gus Plus ke Gus Plus, wah berat. Waktu itu Mas Umar ganti Muri kan, Pak Yok
Mas Yo belain Mas Romo. Jadi alat tidak boleh dibawa. Waduh gawat nih kalau nggak dibawa, kita kalau panggilan show gimana? Ada panggilan show, kita nyewa alat. Akhirnya honor kita habis bakal nyewa alat. Kan berat kan? Pas sisa untuk beli rokok doang bisa. Wah perjuangan berat sekali waktu menjadi Koes Plus. Tahun 69 volume 1 Koes Plus. Pak Yo nggak ikut kan? Di situ ada Muri, Yon, Tony, sama Tato. Dalam setahun Piringan Hitam itu kagak payu, nggak laku. Orang-orang bilang ini apa ini gelodakan, kan lagunya kelelawar tuh. Kelelawar saja. Koes Bersaudara kok jadi gelodakan gini, nggak laku 1 tahun. Setelah ada Jambore Band, beberapa macam band, ada 7 band di Estora. Semua bawain lagu Beatles, Rolling Stone, ada underground. Saya bilang, Mas Ton, saya mau nyanyi itu ah. Di volume pertama itu ada lagu Manis dan Sayang. Saya nyanyi Manis dan Sayang. Iya deh, nggak apa-apa. Nyanyi saya tersenyum dianya padaku. Wah, jerit semua tuh restoran jerit. Karena apa? Kok ada lagu Indonesia dinyanyiin waktu Jambore itu, waktu festival band itu. Ini gila nih, wah jadi idola akhirnya. Keluar di surat kabar, Koes Plus menjadi idola di masyarakat. Akhirnya radio-radio amatir muter volume pertama, Kelelawar. Akhirnya Kelelawar top. Kembali ke Jakarta, Kelelawar, Cinta Putra Berlalu, Derita, Manis dan Sayang. Tiba-tiba aku menangis, ngetop semua itu. Terus mulai laku. Terus volume 2, masuk lagi. Main bass lagi, volume 2. Volume 2 itu top banget tuh lagunya. Ada Hidup Yang Sepi, ada Kisah Sehari Minggu. Wah lebih meledak lagi, meledak. Koes Plus top, dipuja-puja orang, tapi tetap miskin. Ini suka dukanya, tetap miskin. Dari volume pertama sampai volume 7, saya cuma naik Honda 90. Padahal meledak semua tuh, Piringan Hitam. Jadi tahu ya bahwa perjuangan Koes Plus itu berat. Setelah ada perkasetan, Kolam Susu keluar, meledak. Saya bisa beli mobil, bisa bikin rumah, bisa punya duit. Itu tahun berapa itu Om? Tahun 74 meledaknya Sekitar perkasetan, tahun 73, 74. Setelah berubah menjadi dari Piringan Hitam menjadi Dari kaset, kaset ya, itu Om, ya? buat duit saya. Terus show kemana-mana, show zaman dulu show kan sampai dibayar yang maksimum tuh ya 3 juta sekali show. Padahal mobil baru 2.400.000. Gila nggak? Lebih mahal daripada Makanya, satu mobil ya itu Om? sukanya Koes Plus. Tapi dukanya itu saya keluar gitu nggak berani saya. Dikerubuk sama perempuan. Ada Yon, Koes Plus. Oh Koes Plus. Wah, aduh diuber. Jadi Nggak banyak lah ya, Om, bohong ya? zaman dulu. Kata orang kan nggak mungkin gitu loh. Sekarang kan nggak ada kayak gitu kan. Dulu diuber karena apa? Zaman dulu masih susah hidup. Jadi banyak lah suka dukanya ya Om? Ih, suka Nah dukanya Om, banyak banget. pesan-pesannya kepada para musisi di luar sana nih Om, gimana sih caranya untuk menjadi musisi legendaris nih seperti Koes Plus Om? Emang gampang jadi legendaris. Sang legendaris itu, atau legendaris kalau menjadi musisi legendaris itu harus melalui kurun waktu yang lama dan melalui perjuangan yang berat dan segala pengalaman itu yang kita ungkapkan itu menjadi idola masyarakat. Ungkapan lagu-lagu itu menjadi idola masyarakat. Nah kalau nggak bisa kayak gitu jangan coba-coba jadi legendaris. Nah, legendaris itu apa? Lagunya diingat terus sama masyarakat. Terus jejak rekamnya perbuatan kita ini bagus di mata masyarakat. Umpamanya nih, nggak narkoba, nggak mabok-mabokan, nggak ugal-ugalan, main cewek orang ugal-ugalan. Nah itu kita nggak, kita bersih. Jadi legenda gitu. Jadi kalau mau jadi legenda, pokoknya kita harus istilahnya rekam jejak kita harus baik dan karya kita pun harus melekat di hati masyarakat. Pendengar gitu ya. Dan karya-karya kita tidak menipu. Jadi kehidupan kita yang betul murni kita tuangkan. Semua lagu-lagu Koes Plus itu kehidupan murni kita tuangkan. Terus kita juga harus berjiwa nasionalis ya tadi Nusantara, mengenai keindahan alam kita, kelautan, laut kita. Pokoknya kita angkatlah tanah air kita ini. Mana ada lagu barat yang kapan-kapan kita berjumpa lagi. Sampai tua itu kalau perpisahan pasti pada nyanyi kapan-kapan. Itu dahsyat Koes Plus itu. Nah ini udah banyak banget nih Om yang kita obrolin dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk para pemirsa di rumah nih. Iya. Supaya lebih berkarya dan lebih baik lagi di dunia musik.
Nah pemirsa, saya Sinta pamit undur diri, saksikan terus sang legendaris setiap hari Sabtu pukul 8.